في الكتاب بيقول كده في مزمور 98: اهتفي للرب يا كل الأرض، اهتفوا ورنموا وغنوا، رنموا للرب بعود وصوت نشيد، بالأبواق وصوت السور اهتفوا قدام الملك الرب. المزمور ده بيقول اهتفي يا كل الأرض. للرب يعلى وتعلى معاه الفرحة، قلبي هيغني للقدير، بإيمان يشوف الخير في ظروفي حتى الصعبة. غني يا نفسي للقدير، بعلن إيماني شايف إلهي للسلطان ومن أماني ينقل جبالي. مجدا ليك أنا أفرح وأهتف، مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. هاليلويا 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 هاليلويا. بعلن يسوع ملك واحد على كل حياتي، قلبي هيغني للمسيح، وبصوت الحمد رح أشهد له تثبت صلاتي. غني يا نفسي للمسيح، عمري وحياتي كل أهدافي للمسيح للمسيح. واليوم مجيئه بستنى أشوفه في الأمجاد في الأمجاد. أنا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. أنا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. هاليلويا 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 هاليلويا. أنا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. أنا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. هاليلويا 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 هاليلويا. Hayati, analim, tibai.
Saya bertanya masalah firman. Jadi kalau yang sederhana saja Pak penjelasannya. Jadi firman itu konkretnya seperti apa? Apakah roh? Apakah hanya sebuah kata sifat yang melekat dengan diri Tuhan? Kekuasaan. Sehingga firman itu bisa menjadi daging begitu Pak. Jadi asal mulanya itu firman itu bentuknya konkretnya itu apa begitu? Yang tadi saya tanyakan itu definisi firman itu Pak. Oke, saya jelaskan. Begini Pak Ayung, firman itu harus dipahami dulu apa istilah firman itu. Firman di dalam Alkitab itu ada dua Pak, maksud dan pengertiannya. Firman yang satu adalah rema dan yang satu adalah logos. Itu kedua-duanya artinya firman. Jelaskan dulu rema itu apa? Sebentar saya mengerti. Yang namanya rema, firman rema itu adalah kata yang diucapkan. Itu rema itu yang seperti Bapak kata yang diucapkan, itulah firman rema. Seperti tertulis di Lukas 1 ayat 38. Ketika malaikat memberitahu kepada Maria, malaikat berkata dengan perkataannya atau firmannya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini firmanmu, ini rema. Rema yang keluar berupa suara. Paham Pak? Paham nggak maksud saya? Oke. Paham. Kemudian kita bicara logos. Firman yang adalah logos. Firman yang adalah logos itu adalah pikiran, logika atau hikmat daripada Sang Pencipta itu. Makanya ditulis oleh Yohanes di dalam pasal Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Kenapa dikatakan logos itu adalah pikiran dan logika hikmat daripada Allah sendiri? Karena logos itu keluar dari dalam Allah sendiri. Makanya Yesus itu sebagai logos. Firman yang adalah logos. Gitu loh Pak. Makanya di Italia NRK en hologos ya prostonteon. Dikatakan logos yang keluar dari diri Allah, yaitu berupa pikiran, logika atau kepandaian, kemahakuasaan dan hikmat Allah itu sendiri. Nah, ketika logos itu keluar, hikmat Allah itu sendiri, pikiran, logika, dan kemahakuasaan Allah itu sendiri turun menjelma menjadi manusia, itulah pikiran dan logika, hikmat, kemahakuasaan Tuhan Sang Pencipta menjadi manusia. Ada yang mau ditanya lagi, Pak? Baik, Pak. Berarti kita fokus di logos itu ya, Pak. Kalau rema saya sudah paham. Ketika Bapak menjelaskan masalah logos, ada pertanyaan dari saya. Logos itu kan Bapak katakan tadi hikmat jadi begini Pak. Sebentar saya tambahkan lagi. Untuk memaknai atau mengerti logos itu, Bapak harus punya hikmat. Kalau Bapak tidak punya hikmat, hanya mengandal pikiran Bapak sendiri atau pengetahuan Bapak sendiri, tidak akan ketemu. Sampai dunia kiamat maksudnya Bapak gimana, tidak akan Pak? ngerti. Gini, Bapak maksudnya bagaimana, Pak? Karena firman ini sentral keimanan di Kristiani menurut saya, sebagian dari inti. Betul, itulah intinya. Oleh karena itu saya tunggu-tunggu penjelasan yang
apa yang sejelas mungkin mengenai firman ini, logos ini. Ya. Kalau rema Logos. itu saya kira sudah paham ya. Saya pahami. Ya. Nah, untuk memaknai logos ini Bapak sudah punya hikmat atau belum? Apa itu hikmat, Pak? Nah, hikmat itu Bapak harus berdoa kepada Tuhan. Bapak harus berdoa kepada logos itu sendiri. Bapak harus berdoa kepada yang punya logos itu sendiri supaya Bapak diberi pengertian logos itu. Kalau saya jelaskan juga, kalau Bapak tidak punya hikmat, sampai mulut saya monyong, juga nggak akan Bapak ngerti. Paham, Pak? Ya. Jadi sekarang udah monyong belum? Jadi begini maksud saya, Pak. Begini Pak Ayung. Pak Ayung. Pak Barbar, Pak Ayung ini teman lama kita di Paisum Manugulu. Iya, tahun kita sama-sama ya. Makanya begini Pak Ayung. Belum bertobat, udah 1 tahun. Ya, silakan. Pak Ayung. Gak apa-apa, silakan kita. Saya juga sambil mencari tahu begitu Pak. Ya, supaya mencari tahu ya. Silakan. Makanya ketika saya memberitahu, contoh, saya mengajari Pak Ayung 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 jadi 4. Atau 1 tambah 1 jadi 2. Tapi ketika Pak Ayung tidak mempunyai hikmat untuk mengerti 1 tambah 1 menjadi 2, jadi 1. Pasti Bapak akan mikirnya 1 tambah 1 jadi 100. Sama juga dengan logos ini. Ketika Gini, Bapak bertanya sebentar Pak, saya jelasin dulu. Mengenai Bapak menanyakan logos ini, ketika Bapak tidak mendapat hikmat atau tidak mempunyai pola pikir mindset tentang logos itu sendiri, saya terangan sampai mulut saya monyong sampai kiamat, Bapak nggak akan paham logos itu. Jangan langsung monyong dulu Pak. Ya belum monyong, ini baru mulai monyong begitu. Jadi gini. Nah, jangan disimpulkan begitu Pak. Ketika saya meminta uang, Bapak nggak memberikan, malah berdoa saja begitu. Oh enggak begitu. Ini maksudnya memberikan ada firmannya di dalam Alkitab. Ada firmannya di dalam Alkitab. Mungkin Pak Sebentar Pak, saya mau jelaskan dulu Pak. Atau Bapak mau jelaskan? Sudah jelas. Saya mau bilang saja bahwa itu menjelaskan logos ini, makanya logos itu harus dibedakan dengan rema. Ya, logos ini adalah pikiran atau esensi daripada Allah sendiri, yaitu berupa pikiran, hikmat, kemahakuasaan, semuanya mencakup semuanya. Nah, ketika logos itu jadi manusia itulah yang mempunyai kemahakuasaan daripada Allah itu sendiri. Karena dia dari logos, bukan dari rema, Pak. Paham, Pak? Begini, Pak. Saya sederhanakan saja pertanyaannya. Apa bentuk konkret daripada logos itu? Kalau Bapak menjelaskan tentang pikiran, saya jelaskan. Tapi Bapak udah paham belum? Pertanyaannya saya bikin ekstrim saja dulu ya. Apakah firman itu juga roh atau apa begitu? Konkretnya itu apa firman itu, Pak? Nah, inilah Bapak saya kasih tahu. Sampai kiamat juga Bapak saya nggak akan ngerti. Nah, baru saja saya akan jelaskan logos aja yang adalah firman, adalah logos saja. Bapak masih tanya firman itu konkretnya apa? Konkretnya firman yang adalah logos, sekali lagi Pak, saya pelan-pelan. Firman yang adalah logos itu adalah bentuk atau pikiran atau hikmat atau kemahakuasaan Tuhan yang tidak bisa terlihat, tetapi bisa diwujudkan, yaitu diwujudkan menjadi manusia bernama Yesus Kristus. Kenapa saya katakan secara konkret tadi Bapak tanya? Secara konkretnya Yohanes di dalam menggunakan konsep Yunani ini, yaitu logos, untuk menyampaikan pribadi Yesus yang adalah Tuhan, pribadi kedua dalam Tritunggal, adalah ekspresi diri
ekspresi diri, perwujudan diri daripada Allah Sang Pencipta itu kepada dunia. Makanya menjadi manusia di dalam perjanjian lama, ya, firman atau logos ini, ya, yang menjadikan alam semesta. Logos ini yang menjadikan alam semesta. Di dalam Mazmur 33 ayat 6. Ya, di Mazmur 107 ayat 20 ketika logos itu menyelamatkan manusia. Jadi logos ini bisa berwujud, ya, bisa mengekspresikan dirinya menjadi manusia. Makanya di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 jelas dikatakan logos itu atau firman itu bersama-sama dengan Allah, karena firman logos itu adalah hikmat atau wujud atau kemahakuasaan Allah itu sendiri. Gitu loh. Dan firman itu, logos itu adalah Allah sendiri. Begitu, Pak. Nah, itu makanya Yesus juga menyampaikan perumpamaannya juga tentang logos ini. Ya, di Lukas 20 ayat 9 sampai 16. Ya, kemudian Sang Logos. Nah, kembali kita langsung ke Sang Logos. Sang Logos itu adalah Sang Putra atau Sang Firman yang sudah nuzul menjadi manusia, menjadi daging. Logosnya itu, ya. Itu kita bisa bicara bisa dibuka di Alkitab Perjanjian Baru. Nah, seperti tertulis di Filipi 2 ayat 6 sampai 11, ya, yang walaupun di sini tulis yang walaupun dalam logos Allah atau dalam bentuk Allah atau dalam ekspresi diri Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus yang adalah Allah, ketika dia jadi manusia, dia tidak mempertahankan kemahakuasaannya dia sebagai Sang Pencipta. Dia merendahkan dirinya bahkan lebih rendah daripada malaikat. Di ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia sebagai Sang Logos atau hikmat Allah itu sendiri, atau ekspresi Sang Pencipta itu sendiri, yang adalah Sang Pencipta itu sendiri. Ya, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia. Begitu loh, Pak. Jadi sudah jelas atau masih bingung, Pak? Kalau masih bingung juga, mendingan Bapak berdoa minta hikmat supaya Bapak mengerti. Ada penambahan ilmu dari penjelasan Bapak-bapak, ada penambahan ilmu. Nah, saya boleh tanya dong, Pak. Saya terima kasih. Saya boleh tanya dong, Pak. Saya boleh tanya. Cuma ini untuk yang pertanyaan tadi, kalaupun penjelasannya mengenai siapa sosok Yesus begitu ya, menurut di Alkitab, saya sudah paham. Yang justru yang saya mau mengerti itu posisi ataupun konkret daripada firman itu, apalagi kalau pertanyaannya menyangkut satu lagi, yaitu Roh Kudus, bentuk konkretnya apa? Kan Bapak itu sudah diakui bersama, yaitu bentuknya yaitu roh ya. Iya, roh itu ya roh Bapak juga. Nah, ya, yang masih abu-abu ini firman itu ya. Apalagi di Yohanes 1 ayat 1 kan firman itu menjadi manusia. Iya, kan udah dijelasin Pak tadi, logos, Pak. Yaitu yang saya pahami bahwa firman itu yaitu logos. Kalau logos itu kalau yang saya pahami ini ya Pak, mohon maaf, bentuknya itu kan kekuasaan. Itu kalau saya pahami itu sebuah kata sifat mungkin ya. Bukan kata sifat, Pak. Itu kemahakuasaan. Kalau kemahakuasaan yang nujul atau yang yang jadi dalam bentuk manusia, konsepnya bakal sama seperti di Islam. Itu tanda kekuasaan Allah itu
yaitu terciptanya Nabi Isa begitu. Oh, apakah? Oke, saya tanya Pak. Kalau Nabi, sebentar Pak, saya tanya. Nabi Isa itu tercipta dari mana, Pak? Dari apa? Diciptakan dari dari apa, Pak? Ya, proses terciptanya Nabi Isa. Proses terciptanya Nabi Isa. Roh diciptakan, iya. Roh diciptakan. Ya, berarti roh yang diciptakan. Oke, berarti Tuhannya Bapak punya roh atau menciptakan roh? Menciptakan roh. Oh, menciptakan roh. Jadi Tuhan Bapak punya roh atau tidak? Dari di Islam tidak dijelaskan bahwa Allah itu disebut zat, sesuatu yang absolut atau unlimited ya. Oke. Materi yang unlimited. Zat punya roh apa enggak? Zat punya roh apa tidak? Zat. Oh, tidak dijelaskan. Kita tidak tahu. Oke. Ketika yang tidak punya sesuatu bisa menciptakan, contoh, saya tidak punya bahan baku untuk membuat kursi. Saya bisa nggak menciptakan kursi, Pak? Oh, kalau Bapak tidak bisa, kalau Tuhan bisa. Nah, berarti Tuhan Maha Kuasa kan, Pak? Maha Kuasa, jelas. Nah, ketika Tuhan Maha Kuasa bisa menjadi manusia bernama Yesus, Bapak kok bingung? Oh, bisa. Nah, bisa. Berarti kalau Maha Kuasa. Oh, Maha Kuasa, berarti itu Yesus. Tapi itu dalam keyakinan saya, jangan pakai tapi, Pak. Kalau mengerti jangan nggak pakai tapi, Pak. Kalau Bapak paham Maha Kuasa, berarti Tuhan Maha Kuasa bisa. Ketika Tuhan Maha Kuasa menjadi manusia, Yesus, apakah manusia Yesus itu adalah Tuhan atau diciptakan dari Tuhan? Kalau Allah menjelma, berarti Yesus itu Tuhan, Pak. Iya, memang Tuhan, Pak. Iya. Dia memang Tuhan. Loh, kan dari tadi saya sudah jelaskan, Pak. Yesus adalah Tuhan. Nggak pakai tetapi, Pak. Begini, Pak. Bapak istilahnya begini. Oh, saya terima, tetapi saya nggak terima. Kalau terima, Pak, nggak pakai tapi, Pak. Kalau Bapak sudah paham, bukan. Maksud saya dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, peristiwanya tidak seperti itu, Pak. Nah, makanya tetapi Bapak dari dengar dulu, Pak. Makanya Bapak ketika mau berbicara dengan orang Jawa, Bapak harus jadi orang Jawa atau berpikiran secara orang Jawa. Jangan Bapak mau berbicara dengan orang Jawa, Bapak membawa pikiran orang Padang. Nggak ketemu, Pak. Makanya saya masuk ke Yohanes 17 ayat 8 tadi, Pak. Rema, Pak. Rema. Beda, itu bukan logos, itu rema. Ya. Kalau rema itu dikatakan oleh siapa, Pak? Kan dikatakan oleh logos. Ya, oleh logos kan? Yang logos siapa, Pak? Saya tanya logos itu siapa? Dari tadi Bapak muter aja. Logos itu siapa, Pak? Ya, Sang Firman kan, yang berkehendak kan? Loh, itu berkata. Sebentar, Pak. Itu dalam kata tadi udah dijelaskan Pak Bom bahwa logos itu yang nuzul turun menjadi manusia. Nah, ketika jadi manusia dalam kemanusiaannya, dia mengeluarkan rema sebagai manusia perkataan, bukan lagi mengeluarkan logos, Pak. Jangan Bapak puter-puter, dari tadi saya sudah bilang itu rema dalam keadaannya sebagai manusia. Bukannya logos mengeluarkan logos. Makanya dari tadi saya bilang sampai mulut saya monyong, sampai kiamat Bapak nggak akan ngerti logos sama rema. Makanya Bapak harus minta pertolongan, berdoa kepada Tuhan Yesus untuk mengerti logos itu apa dan rema itu apa. Ya, makanya apa lagi? Makanya gini, Pak. Makanya Pak Yung di samping Tuhan Pak Yung, kan menggambarkan ya. Di samping Pak Yung, tuh Allah begitu ya. Biar memahami Pak Yung. Ya. Pak Yung, biar memahami. Tadi kan Pak Rewawa kan sudah mengatakan tadi tentang nuzul. Ya, pertanyaannya Pak Ayung percaya nggak kalau Quran itu adalah nuzul dari firman Allah? Begini, Pak.
Enggak, jawab aja Pak, jawab aja. Enggak, saya enggak butuh tafsiran Pak. Enggak, saya enggak mau dulu melebar ke sana. Enggak, begini. Enggak. Ini bukan melebar Pak. Itu analogi Pak, bukan melebar. Ini enggak melebar Pak. Ini topiknya. Itu analogi Pak, bukan melebar. Saya langsung merucut Pak ke poinnya langsung Pak. Ke begini. Saya nggak mau perlu. Kalau yang pahami di Islam, firman itu ya, Bapak firman itu salah satu dari sifat Pak. Nah, yang nuzul, yang menjadi buku itu sudah jadi makhluk, Pak. Yang menjadi ya. Makhluk apa buku jadi itu? makhluk Al-Quran gitu, itu. Al-Quran yang berbentuk buku itu makhluk, Pak. Sedangkan perkataannya itu menjadi sifat Allah melekat sampai sekarang, sampai selamanya. Makhluk apa itu Al-Quran itu? Bentar dulu Pak. Ini saya udah dapat poinnya, pengertian Bapak nih. Saya nggak perlu main-main Pak. Saya ambil poinnya aja langsung. Dari kata perbicaraan dari Pak Rewawan nuzul, Bapak mengatakan sifat itu sudah menjadi makhluk. Ya. Tunggu dulu Pak. Dari perkataan Bapak saya langsung katakan Yesus itu ada nuzul dari Yahweh nuzul menjadi Yesus. Sudah. Saya kembalikan kepada apa yang Bapak katakan, firman itu menjadi makhluk. Makhluk yang menjadi seorang sosok manusia yang kami kenal, yang kita kenal, bernama Yesus. Balik Pak, kebalik. Pernyataannya kebalik. Makhluk itu gimana, dijadikan Pak? Firman, bukan firman itu menjadi makhluk. Makhluk itu dijadikan firman gimana, Pak? Bapak tadi mengatakan, Bapak tadi mengatakan bukan firman menjadi makhluk, tapi makhluk itu. Tadi Bapak mengatakan firman itu menjadi makhluk gitu. Jadi gini, nggak usah muter-muter Pak. Buku Al-Quran itu yang dijadikan firman. Nggak usah muter-muter. Pak Ayung ini bertanya, santai aja. Ini orang ini tadi Ayung Bapak sudah kenal lama orangnya. Memang nggak apa-apa, santai aja. Tadi Bapak mengatakan firman itu menjadi makhluk. Tapi begitu saya jelaskan, kenapa Bapak putar lagi, Pak? Berarti Bapak nggak konsisten, sama seperti kata Pak, analogi yang diberikan Pak Rey. Kalau Bapak bicara dengan orang Jawa, berbahasa Jawa lah. Jangan menggunakan bahasa Padang, bahasa Sumatera Barat. Orang Jawa nggak akan ngerti, Pak. Gitu kira-kira, Pak. Jadi pengertian nuzul aja, sebagai seorang muslim, Bapak udah paham itu, Pak. Lanjut, Pak Rey. Oke, jadi begini, Pak. Oke ya, jadi saya mau compare juga sama Bapak. Apakah Tuhan Bapak berfirman atau tidak, Pak? Berfirman, Pak. Berfirman. Firmannya itu keluar dari mulut berupa suara atau bagaimana, Pak? Enggak, lewat Jibril itu, Pak. Lewat bisa Jibril. Ada yang disampaikan melalui malaikat Jibril, suara atau tidak? Ada yang disampaikan melalui ilham di mimpi, Pak. Pertanyaan saya suara atau tidak? Kalau tadi kan saya jelaskan, kalau Allah itu pencipta kita di dalam Alkitab, ya ada berfirman yang namanya logos. Logos itu adalah Allah sendiri, kemahakuasaan Allah, hikmat Allah, pikiran Allah sendiri, dan Allah itu sendiri. Dan rema adalah perkataan yang keluar, suara yang keluar dari dalam diri Allah. Sekarang saya tanya, Bapak firman Tuhan Bapak itu berupa apa? Ya, bisa, kehendaknya bisa disampaikan melalui berupa apa, bisa melalui suara, bisa melalui ilham juga ke dalam hati langsung. Itu diciptakan melalui suaranya itu kapan? Di mana suaranya itu? Ada buktinya enggak? Suaranya saya nggak bisa menunjukkan dalilnya. Oh, nggak bisa ya? Oke. Menurut Anda mengimani sesuatu yang buta dong. Karena nggak ada, Pak. Oke, bentar, Pak. Oke, berarti firman itu suara. Terus itu firman itu diciptakan atau tidak, Pak?
Firman itu sifat, Pak. Kalau saya tadi bilang firman itu sifat, ya? Pak. Oh, berarti sifat. Terus yang keluar suara dari tadi Tuhan Bapa itu yang mengatakan berkata-kata kepada Nabi itu sifatnya atau sifatnya bersuara atau Ya, gimana? yang keluar dari sifatnya itu, Pak, perkataan. Oh, jadi kalau sifat itu bisa bersuara, Pak? Itu bentuk kekuasaannya, Pak. Kekuasaannya disampaikan karena Nabi itu seorang manusia. Nabi seorang manusia yang pasti membutuhkan suara untuk untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Oke. Maha kuasa itu sifat atau melekat di dalam diri Tuhan Bapa? Melekat dalam diri Tuhan. Nah, firman-Nya melekat apa enggak di dalam diri Tuhan Bapa? Melekat, Pak. Nah, melekat. Terus kemudian firman itu yang keluar dari diri Tuhan Bapa itu kekal atau tidak, Pak? Kalau yang keluar itu kalau bentuknya sifat ya kekal, Pak. Kekal. Kalau bentuknya sudah menjadi buku kayak ditulis, itu sudah menjadi makhluk, Pak. Jadi makhluk. Yang di dalam tulisannya tidak kekal. Ya, jadi yang tidak jadi kekal, makhluk ya? itu tidak kekal lagi. Tidak kekal ya, Pak. Bukunya itu tidak kekal. Yang udah dia makhluk tidak kekal, Pak. Aduh. Yang Tuhan tulisan Bapak meragukan tuh, Pak. Iya, sebentar, Pak. Kemudian firman Tuhan Bapa yang ada di dalam buku itu kekal apa enggak, Pak? Maksudnya apa? Ya, firman yang tertulis di dalam buku itu kan di dalam Al-Qur'an Bapa itu kan firman Tuhan Bapa kan? Kan itu terdiri dari berbagai unsur. Maksudnya makna atau tulisannya, Pak? Iya, sebelum jadi tulisan kalau kan maknanya perintah Tuhan itu pasti kekal. Perintah-perintahnya, arti ataupun esensi daripada Quran itu ya kekal, Pak. Yang ditulis sampai akhir zaman. Oke, yang ditulis di dalam Quran itu esensi atau apa, Pak? Ada esensi, ada huruf-huruf, ada tulisan, ada tinta, Pak. Oke, jadi yang esensinya kekal, yang tinta nggak kekal. Jadi separuh kekal, separuh enggak. Begitu, Pak? Iya. Oke. Bapak jadi berarti separuh itu makhluk apa? Oke, berarti separuh kekal, separuh tidak ya. Waduh, ini ya, yang pasti kalau sudah menjadi buku itu ya bukunya itu makhluk, Pak. Makhluk apa buku itu? Makhluk apa itu dalam kategori makhluk apa, Pak? Ya. Makhluk itu apa? Bernyawa atau tidak, Pak, dalam kategori makhluk itu, Pak? Ya, makhluk sama benda sama enggak? Makhluk sama benda sama enggak, Pak? Aduh, konyol. Begini saja, Pak, begini saja. Enggak, Pak. Tadi kan saya sudah kembalikan ke Yohanes Bapak kan 17 ayat 18. Sebentar, Pak Ayo. Makhluk apa? Jadi di sana buku itu makhluk apa, Pak? Makhluk buku itu makhluk apa, Pak? Makhluk itu saya rasa pertanyaannya sudah tidak membangun tidak membangun. Bukan masalah tidak membangun, Pak. Tidak membangun logika yang sehat. Kejelasan. Loh, enggak bisa. Justru Anda melemparkan wacana. Karena baru kali ini kita tahu bahwa buku itu makhluk. Kalau makhluk itu setahu kita punya nyawa. Buku itu benda. Enggak, Pak. Makhluk itu bernyawa, itu, Pak. Selain Allah itu disebut makhluk. Oke, besi makhluk itu bukan, yang Pak? Diciptakan. Besi makhluk atau bukan, Pak? Makhluk, Pak. Makhluk. Menurut Bapak Tuhan ya? Enggak. Besi itu Tuhan ya? Kalau makhluk di dalam pikiran Bapak, makhluk itu bernyawa atau tidak, Pak? Bisa bernyawa, bisa tidak, Pak. Kalau memang ada definisi makhluk menurut Bapak apa coba? Saya mau dengar. Pak, Bapak lihat, Bapak buka KBBI. Makhluk menurut Bapak apa coba? Sebentar, Pak. Menurut KBBI dan di dunia kita makhluk itu adalah sesuatu yang bernyawa. Itu makhluk. Makhluk kucing, makhluk manusia. Nggak ada namanya makhluk mobil, Pak. Makhluk mobil, makhluk kereta nggak ada, Pak. Bapak itu kalau makhluk itu, Pak, sesuatu yang diciptakan. Kalau selain makhluk itu namanya kholik.
Karena itu di dunia ini cuma ada dua. Iya, Pak, makhluk diciptakan. Ada makhluk, sekarang ada holik, ada kereta pencipta dan ada yang diciptakan begitu. Kereta diciptakan nggak, Pak? Kereta api diciptakan nggak, Pak? Diciptakan, Pak. Makhluk, semua yang ada makhluk itu, Pak. Makhluk kereta api, Pak. Makhluk kereta api, Pak. Iya, makhluk kereta api namanya. Makhluk kereta api, Pak. Di mana Bapak coba tunjukin ada kata makhluk kereta api? Pak Lidara, jangan-jangan besok robot bisa bicara, halo selamat malam Pak Lidara, itu makhluk hidup setan. Berarti nanti bisa orang kawin robot dong. Bisa kawin robot dong. Kan ada kapal kan diciptakan Tuhan kan di Al-Quran. Silakan saja. Begini Pak, sekarang saya tanya lagi. Jadi kalau yang namanya, saya mau tanya, yang kalimatullah itu apa Pak? Kalimatullah itu apa Pak? Enggak, kenapa tidak mau menyelesaikan masalah? Tadi selesai Yohanes 17. Udah Pak. 8. Rema Pak, Rema. Bukan, ya saya paham Rema. Saya paham Rema. Apa? Tapi di sana apa, jadi apa? Logos keluar logos gitu. Di sana ada dua. Kalau Bapak maunya logos Yesus keluar logos adalah kan? Firman. Iya, Bapak Yesus maunya logos keluar logos. Firman berkehendak. Maka dia Yesus juga berfirman, Pak. Iya, berfirman memang. Mengeluarkan Yesus. rema. Iya, Pak. Yang namanya, saya mau tanya, yang kalimatullah itu apa Pak? Kalimatullah itu apa Pak? Enggak, kenapa tidak mau menyelesaikan masalah? Tadi selesai Yohanes 17. Udah Pak. 8. Rema. Bukan, ya saya paham Rema. Iya, saya paham Rema. Apa? Tapi di sana apa, jadi apa? Logos keluar logos gitu. Di sana ada dua. Kalau Bapak maunya logos Yesus keluar logos adalah kan? Firman. Iya, Bapak Yesus maunya logos keluar logos. Firman berkehendak. Maka dia Yesus juga berfirman, Pak. Iya, berfirman memang. Mengeluarkan Yesus. Rema. Iya, Pak. Jadi di sana ada dua sosok, ada dua oknum yang mengeluarkan Rema. Payung, sini. Payung lagi, Payung. Saya kasih satu ayat saja. Ya, Pak. Ya, Pak Bom ya. Supaya paham ya. Bisa nggak seorang nabi bisa berkata firmanku? Seorang nabi bisa berkata firmanku, bukan firman Allah. Kan bisa nabi berkata demikian firman Allah. Betul. Kan? Ya, saya mempertegas ayat itu, Pak. Oke. Pertanyaan saya mempertegas ayat itu. Jadi di Kristen ada dua sosok yang bisa berfirman. Iya. Apakah seorang manusia atau seorang nabi bisa berkata firmanku? Tidak bisa, Pak. Bagaimana kalau saya kasih lihat ayat? Makanya Bapak kalau baca Alkitab, Bapak lihat posisi Yesus berbicara kepada orang ahli Taurat, berbicara kepada orang-orang yang perlu diselamatkan, berbicara kesaksian tentang dirinya sebagai manusia. Yang di dalam Yohanes 17 ayat 1 itu, Yesus lagi berbicara tentang kesaksian dirinya kepada murid-muridnya. Bapak mau lihat, saya kasih lihat ayat Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang ahli Taurat. Bapak mau lihat? Yesus katakan. Ya, silakan, Pak. Oke, Bapak lihat ini maksudnya apa ya? Tenang Pak, kalau Pak Bambang tuh gampang. Bapak baca ya. Ya. Supaya Bapak memahami. Karena Bapak kan jawabnya kan Yohanes 17. Makanya sebelum 17, Bapak baca di sini, Pak. Siapa tuh Yesus? Bapak baca pelan-pelan ya. Saya kasih 2 kali nanti. Silakan Pak. Bapak baca. Ayo Pak, silakan. Silakan Pak baca, jangan saya baca, nanti Bapak enggak baca, Bapak ngantuk, program ngantuk. Bapak baca Pak. Iya. Ya berkata nih, Aku berkata dari 51 kepadamu, dan 52. Sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Stop dulu sih. Oke, stop dulu. Itu firman Allah, firman Bapa atau firmanku? Ya berkata nih Yesus. Aku berkata kepadamu. Ini Yesus yang berkata, Pak. Iya, dia ada sebentar berkata sama orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Silakan kau baca dari 55 sampai 50. 51 dan 52. Silakan baca. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan
Demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kenapa Yesus berani ngomong begitu bilang firmanku? Kenapa, Pak? Iya kan Bukan tadi dia logos itu, Pak. Dia loh, Bapak nggak usah dari bilang logos, Bapak nggak paham dari tadi. Sekarang ini kenapa Yesus tidak katakan bahwa firman Bapak, firman Tuhan? Yesus katakan firmanku. Ayo. Belum paham lagi? Berarti Bapak itu harus baca firman Tuhan baik-baik. Nih, Bapak baca dari 46 sampai 48. Silakan. 46 dulu sampai 48. Ayo. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Stop dulu. Kataku ini siapa? Percaya kepada siapa? Kepada Nabi atau kepadaku? Ya. Firman. Ada Yesus. Kepadaku ini siapa? Oke, Yesus. Coba lihat baca 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataan-perkataanku, tetapi tidak melakukannya. Stop dulu, Pak. Stop. Perkataanku ini atau perkataan Tuhan? Perkataan Yesus. Perkataanku atau perkataan Tuhan? Oke, perkataanku itu Yesus ya. Oke, terus. Ya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Bapak baca dari atas dulu yang ini, yang 47 nih. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Pak. Itu yang saya bilang, Bapak ini semua saudara-saudara Muslim, baca kayak kereta api. Laju-laju kayak Valentino Rossi dan Mark Marquez baku kejar. Pelan-pelan, Pak. Silakan Pak Bapak baca. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku berarti bukan perkataan Bapak, perkataannya. Karena dia sang firman. Tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Bapak perhatikan nih ayat 48. Barang siapa menolak aku, menolak Yesus, firman. Aku tidak menerima perkataanku, bukan perkataan Bapa, perkataanku. Ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, bukan firman yang Bapa katakan. Bapak paham sini bacanya, Pak? Firman yang Yesus katakan, bukan Bapa katakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Do you understand? Yang berfirman siapa menurut Pak Ayung? Yang berfirman, yang bisa berfirman itu siapa, Pak Ayung? Ya, itu tadi saya penegaskan, berarti yang berfirman itu di ayat 17 ayat 8 itu ada dua, ada Allah Bapa juga berfirman, Bapak juga kan berfirman. Begini, Bapak lihat konteks, saya sudah jelaskan. Alkitab itu bukan kita mau baca pakai kacamata Ruben, kacamata gelap. Kita harus lihat konteksnya. Pada waktu Yesus berbicara kepada orang-orang seperti Bapak ini. Kalau kita orang Kristen berbicara seperti sama-sama dengan murid, Bapak Gembala dengan muridnya. Seperti di dalam Yohanes 17 itu, ayat 1 sampai 26 itu. Bapak nggak mengerti konteksnya. Oke. Saya bisa ini Pak, lanjutkan ya Pak. Oke deh, kalau begitu Bapak kan Logos sama Rema tuh masih pusing, nanti Bapak baca lagi berdoa. Sekarang saya mau tanya, Bapak bilang makhluk, Ka'bah itu makhluk apa bukan Pak? Ka'bah. Oh, makhluk Pak. Makhluk. Jadi itu rumahnya siapa Pak? Ka'bah itu disebut sebagai apa Pak? Istilahnya Baitullah. Baitullah artinya apa Pak? Rumahnya Allah. Berarti Allah berdiam di dalam makhluk, Pak? Oh, enggak, Pak. Loh. Tadi Ka'bah bilang makhluk, Pak. Seperti apa ya? Seperti apa, Pak? Coba jelaskan. Mesbah kalau di Kristen mungkin. Iya, makhluk apa bukan, Pak? Sebentar, Pak. Makhluk apa bukan, Pak itu, Pak? Ka'bah makhluk, Pak. Makhluk. Jadi Tuhan Bapak tinggal di dalam makhluk, Pak? Oh, enggak, Pak. Loh, katanya Baitullah itu artinya apa, Pak? Baitullah itu sebuah istilah saja. Iya, nah artinya sebuah apa, istilah Pak? saja. Masjid juga iya. Baitullah, Pak. Iya, masjid artinya sekarang apa? Masjid-masjid yang di saya juga iya. Masjid ini disebut Baitullah. Baitullah artinya apa, Pak? Rumah Allah. Rumah Allah berarti rumah Allah.
berarti rumah Allah. Berarti Allah ditinggal di dalam milik rumah yang Allah, Pak. Rumah milik Allah. Saya juga punya 2 rumah, Pak. Tapi tidak saya tinggali. Oh gitu. Jadi satu rumah Allah. Yang di namanya Cibancet sana kan rumah Ayung. Arsi itu, sebentar, Arsi itu makhluk apa bukan, Pak? Arsi. Iya. Arsi makhluk apa bukan, Pak? Makhluk, Pak. Makhluk. Semuanya. Apa ini muter-muter tadi sudah saya jelaskan. Selain daripada Allah itu namanya makhluk, Pak. Iya, saya nggak muter-muter. Allah tinggal bertahtanya di mana, Pak? Di ars. Itu tidak dibutuhkan tempat, Pak. Oh, nggak butuh tempat. Jadi terus apa fungsinya ars? Ya. Jadi arsinya untuk apa, Pak? Nah itu Bapak harus apa? Memahami bahwa Tuhan ini tidak membutuhkan akan makhluk, Pak. Jadi dia ada di mana-mana. Dia ada di mana-mana. Berarti ada di mana-mana, ada di dalam dunia ini kan, Pak? Meliputi seluruh semesta alam, bahkan ya. Oke, semesta alam tidak dapat digambarkan. Semesta alam. Tadi Bapak bilang Allah berada di mana-mana. Sekarang semesta alam itu makhluk apa bukan, Pak? Makhluk, Pak. Makhluk. Jadi Allah ada di dalam semesta alam, ada dalam makhluk dong, Pak? Bukan di dalam, Pak. Meliputi itu tidak terjangkau, tidak apa? Di luar. Buka ayatnya Allah ayat alam semesta. Jadi yang ayat Al-Quran Bapak Allah bertakhta berdiam di ars apa? Ars mana lagi tuh, Pak? Arsi. Itu namanya ada ayat-ayat yang mutasabihat namanya. Ayat yang perlu ditakwil, Pak. Iya, perlu ditakwil. Ditakwilnya jadi apa itu, Pak? Coba tolong, Pak. Karena apa? Untuk menggambarkan Tuhan, bahasa manusia ini belum memadai, tidak memadai. Nah, makanya Bapak tanya logo sama Rema itu belum memadai untuk Bapak. Jadi Bapak yang usah tanya. Itu bahasa Tuhan, Pak. Yang saya tanyakan konkretnya kan, kalau kenapa Bapak bisa menyimpulkan bahwa Tuhan Bapak itu adalah roh, sementara itu firman bahasa itu Tuhan tidak bisa. Itu bahasa Tuhan, Pak. Itu udah dikatakan itu bahasa Tuhan, Pak. Udah selesai itu. Sama seperti tadi Bapak bilang itu bahasa Tuhan, tidak bisa digambarkan oleh manusia. Jadi Bapak nggak usah menggambarkan itu. Kalau Bapak nggak ngerti. Sama seperti tadi Bapak bilang itu bahasa Tuhan, tidak bisa digambarkan oleh manusia. Jadi Bapak nggak usah menggambarkan itu. Kalau Bapak nggak ngerti. Ya. Saya terima, silakan saja. Ya, karena Oke. Silakan. Apapun penjelasan Bapak, kalaupun Bapak pun tidak bisa memaksakan pemikiran saya untuk sama dengan Bapak. Kita tidak memaksakan. Justru dari tadi Bapak yang memaksakan pemikiran Bapak. Enggak, saya tidak memaksakan pemikiran saya. Saya cuma jangan. Bapak memaksakan di Yohanes 18 bolak-balik itu memaksakan Bapak namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sudah waktunya. Pak Ayung. Ya, Pak. Dari tadi kan Pak Ayung panjang lebar tanya sama saya kan. Saya bisa tanya satu aja, boleh kah? Boleh nggak? Boleh, silahkan Pak. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak saya PR kan. Oke. Silakan Pak Arya. Kapal. Saya mau tanya Pak Arya. Apa kapal nanti lagi? Palidara baca aja. Baca Palidara. Ini Al-Quran Al-Baqarah 164. Ini Pak. Saya mau tanya Pak. Ini Pak. Apa coba baca Pak? Saya nggak tanya Pak ya. Dibesarin Pak, nggak kebaca Pak. Besarin Pak. Pak Ayung nggak baca Pak. Tadi logo saja jelas sama Rema aja nggak ngerti, nggak jelas Pak. Ini apalagi baca. Ini Pak. Silakan coba Pak. Dibaca Pak. Ini loh Pak. Silakan Pak. Al-Baqarah 164. Bapak baca Pak. Saya mau tanya, ini kan kita Bapak. Ayo. Iya Pak. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang,
Kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Penciptaan dunia itu sudah ada kapal yang berlayar ya Pak ya? Itu makhluk Pak, makhluk kapal Pak. Makhluk. Ya. Makhluk. Ayat berapa itu Pak? Wah, Bapak belum pernah baca Al-Baqarah 164 Pak. Surah 2. 164 coba. Surah 2 ayat Saya 164. Ya lihat dulu Pak, supaya jangan salah. Di sini. Ya, supaya jangan salah Pak, lihat dulu. Al-Baqarah 164. Iya, 164 Pak. 164. Saya mau tanya dulu. Sapi jantan Halo. atau sapi betina ini Pak? Selamat malam. Iya, ya, silakan. Sapi jantan apa Malam, sapi Pak betina Gunawan. ini Pak? Hah? Mamanya Putih lagi sakit. Oh iya, nggak apa-apa udah. Bisa kemana-mana. Ya udah. Sakit apa? Itu Oke. Pak, coba Pak Ayung dijelaskan tuh Pak Ayung tadi. Penciptaan langit dan bumi atau penciptaan makhluk kapal duluan, Pak? Ini gambaran tentang kekuasaan Allah dan menggambarkan dari mulai awal penciptaan bumi sampai sekarang ini. Ini menyeluruh ini Pak, gambaran ini. Nah, kapalnya kok sudah ada Pak? Kapalnya kan makhluk kapal Sudah itu. berlayar. Sampai sekarang kan Pak. Tadi dari mulai penciptaan bumi sampai sekarang. Udah ada itu Pak. Sampai Udah ada kapal. hewan-hewan di sana kan. Iya. Sampai ada Duluan air mana? yang Iya. turun dari. Duluan mana Pak? Makhluk air, makhluk manusia sama makhluk kapal duluan mana yang Ini diciptakan? tidak menjelaskan masalah runut suatu kejadian. Tetapi ini menggambarkan tanda-tanda saja kekuasaan Allah Pak yang ada di Sekarang muka bumi ini. saya mau tanya sama Bapak Ayung. Di agama Bapak penciptaan alam semesta ini berapa hari? Sebentar saja. Lihat kesimpulan ayat ini. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan itu. Jadi ini proses semua orang tahu yang Allah itu esa. Semua orang tahu Allah itu esa. Allah punya keesaan. Tetapi yang saya tanya sama Bapak, di dalam ajaran agama Bapak, penciptaan alam semesta ini berapa hari, Pak? Oh, saya belum belajar masalah itu, Pak. Pertanyaan satu belum dijawab, Bapak sudah tanya lagi. Ya itu dia berkenan dengan itu, Pak. Berkenan sama itu, Pak. Berkenan sama itu, Pak. Jangan jauh. Yang tadi saya ini bingung-bingung. Tanya satu dulu. Nggak tahu dia, Pak. Dia nggak tahu, Pak. Menjelaskan. Itu bukan menjelaskan proses terjadinya bumi. Jadi? Tetapi itu menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengambil contoh-contoh secara dari mulai awal sampai akhir sampai sekarang sampai ini. Akhir. Oke, berarti kapal ini mewakili penciptaan seluruhnya. Kenapa sifat? Kenapa nggak ditulis di situ? Bumi diciptakan ini terus habis itu terciptanya ada elektronik, ada rudal skat, ada kapal pesawat. Kenapa nggak ditulis semua lengkap? Kalau Nabi Muhammad hidupnya zaman sekarang pasti ditulis, Pak. Ya. Kalau waktu itu ditulis ada rudal. Kalau waktu zaman Nabi Muhammad ditulis ada rudal, mana mungkin umat para sahabat dapat mengerti? Pak Bom tadi kan Bapak cari di Alkitab. Kalau di Alkitab penciptaan ada kapal hari ini malam ini saya langsung besok saya nggak gereja, saya pindah agama. Oh, ada kapal induk, Pak. Betul. Kalau di Alkitab ada penciptaan langit dan bumi, ada ditulis kapal, firman Tuhan ya. Contoh, penciptaan bumi ada kapal berlayar, ada Pak Bom naik pesawat. Hari ini saya langsung pindah, Pak. Saya nggak bertanya-tanya. Makanya kan saya tantang Pak Bom mualaf. Saya cari orang yang bisa mualafkan saya. Nggak ada bisa. Pak Bom dia nggak ngerti. Aneh-aneh. Itu kan tadi udah dijelaskan Pak Ayung. Itu adalah sifat, Pak. Itu kapal sifat Tuhannya. Itu penciptaan langit dan bumi sifat Tuhannya. Pak Bom nggak ngerti sih. Kita sampai jam 4 aja ya. Lagi 15 menit ya. Kemahakuasaan Tuhannya itu sifat, ya, Pak. Silahkan Pak Bom barangkali ada yang masuk saya keluarkan saja.
Jangan aja, Pak, masih Bapak banyak yang kita mau Lidara. tanya. Yang Ya, jauh. besi aja makhluk. Enggak, mungkin ada orang lain yang mau berdiskusi. Gak ada payung. Kenapa payung nggak dari ada dulu Pak. kalau di Pak Yusuf juga payung masuknya tengah malam sekali. Payung kerjanya apa sih? Boleh Oh, tahu? Suka lembur malam ya? kebetulan saya bagian ronda malam ini, Pak. Oh, pantasan dari dulu di Pak Yusuf Manubulu juga. Oh. Tengah-tengah malam baru muncul, Mbak, nanti jam-jam 2, Jadi jam Bapak 3. bawa pentungan ya Pak ya? Bawa pentungan, bawa HP nggak Pak? Kalau ronda bukan malam bawa ya saya begadang. bawa Bapak bawa makhluk pentungan itu, nggak Pak? Pak. Bawa Bawa pentungan makhluk. sama HP nggak Pak? Berarti Bapak pemakhluk ya Ada, kalau ada. kerja. Bawa makhluk ya Pak ya berarti Bapak. Tambah lagi istilah nih. Bapak Lidara. Ya, Pak Ayung bawa Sampai makhluk. sekarang belum ada saya dengar jawab itu apa nih penciptaan langit dan bumi itu kapan lewat itu belum ada nggak ada yang pas. bisa jawab Pak. Nggak ada yang bisa jawab Pak. Seluruh dunia nggak ada yang bisa jawab. Ya, Apalagi Pak Ayung nggak bakal bisa jawab. kan saya sudah Dia saya lagi jawab. meronda. Pasti Aditya, saya Aditya aja saya tadi rasa nggak bisa. Payung baru dengar ayat pemahamannya ini ya? memang Baru dengar begitu. ya? Baru dengar ya? Gimana, Pak? Baru dengar. Payung baru dengar Payung. ayat ini ya? Baru dengar ya? Baru Baru tahu, dengar. Pak. Baru Baru tahu. ya? tahu dia. Baru tahu. Baru tahu Makanya kenapa Pak Ayung mesti menafsirkan? tanya. Kok Pak Makanya Ayung menafsirkan? saya lihat di apa di apa? ayat terakhirnya, Pak. Sungguh Tafsirnya, terdapat tanda-tanda kesan. Sudah. Ini menjelaskan Oh. bukan runtutan penciptaan bumi, bukan menjelaskan penciptaan bumi dan langit, tetapi Oke, menjelaskan begini. tanda-tanda kekuasaan Allah. Seperti Begini. keunggulan Pak Bom misalkan ya. Saya lulus di SD dapat prestasi SMP tidak berprestasi, tidak disebutkan misalkan begitu. Jadi sampai sekarang begitu Pak. Itulah tanda-tanda bahwa Pak Bom itu pintar. Kayak begitu saja. Penciptaan Kenapa? Saya di rasa dalam aneh ya penciptaan di dalam kalau disalahartikan menjadi proses penciptaan di dalam penciptaan. penciptaan di Tuhan Bapak itu berapa lama sih Pak? Penciptaan proses. Saya penciptaan. tidak harus belajar dulu Pak. Pak Bom ini nggak ngerti. Aneh-aneh. Itu Ya, kan ya. tadi udah Nggak ada, dijelaskan Pak Ayung, itu adalah sifat Pak. Itu kapal sifat Tuhannya. Itu penciptaan langit dan bumi sifat Tuhannya. Itu Pak Bom nggak ngerti sih. Kita sampai jam 4 aja ya, lagi 15 menit ya. Kemahakuasaan Tuhannya itu sifat Ya, Pak. silahkan Pak Bom barangkali ada yang masuk saya keluarkan saja. Jangan Besi Pak. Masih Bapak banyak yang kita mau Lidara. tanya. Yang Ya. jauh. Besi aja makhluk. Enggak, mungkin ada orang lain yang mau berdiskusi. Gak ada payung. Kenapa payung Nggak dari ada dulu payung. kalau di Pak Yusuf juga payung masuknya tengah malam sekali. Payung kerjanya apa sih? Oh, Boleh tahu? Suka lembur malam ya? kebetulan saya bagian ronda malam ini Pak. Oh, pantasan dari dulu di Pak Yusuf Manubulu juga. Tengah-tengah malam baru muncul, nanti jam-jam 2. Jadi Bapak bawa pentungan ya Pak ya? Bawa pentungan, bawa HP nggak, Pak? Kalau ronda Bukan, malam bawa ya saya begadang. Bapak bawa makhluk pentungan itu, nggak, Pak? Pak. Bawa pentungan sama HP nggak Pak? Berarti Bapak pemakhluk ya? Ada, kalau ada. kerja. Bawa makhluk ya Pak ya berarti Bapak? Tambah lagi istilah nih. Bapak Lidara. Ya. Pak Ayung bawa Sampai makhluk. sekarang belum ada saya dengar jawab itu apa nih penciptaan langit dan bumi itu kapan lewat itu belum ada. Nggak ada yang pas. bisa jawab Pak. Nggak ada yang bisa jawab Pak. Seluruh dunia nggak ada yang bisa jawab. Ya, Apalagi Pak Ayung nggak bakal bisa jawab. kan saya sudah Dia saya lagi jawab. meronda. Pasti Aditya, Aditya aja saya tadi rasa nggak bisa. Payung baru dengar ayat pemahamannya ini ya? memang Baru dengar begitu. ya? Baru dengar ya? Gimana Pak? Baru dengar. Payung baru dengar Payung. ayat ini ya? Baru dengar ya? Baru Baru tahu, dengar. Pak. Baru Baru tahu. tahu dia. Baru tahu. Baru tahu Makanya kenapa Pak Ayung mesti menafsirkan? tanya. Kok Pak Ayung Makanya menafsirkan? saya lihat di apa? ayat terakhirnya Pak. Sungguh terdapat Tafsirnya, tanda-tanda kesan. Ini menjelaskan bukan runtutan penciptaan bumi, bukan menjelaskan penciptaan bumi dan langit, tetapi Oke, menjelaskan begini. tanda-tanda kekuasaan Allah.
Seperti keunggulan Pak Bom misalkan ya. Saya lulus di SD dapat prestasi SMP tidak berprestasi, tidak disebutkan misalkan begitu. Jadi sampai sekarang begitu Pak. Itulah tanda-tanda bahwa Pak Bom itu pintar. Kayak begitu saja. Penciptaan saya rasa dalam, aneh ya kalau disalahartikan menjadi proses penciptaan di Tuhan Bapa itu berapa lama sih Pak? Penciptaan proses. Saya tidak harus belajar dulu Pak. Oh ya udah Bapak belajar dulu lah. Tidak hafal ya, juga Bapak ayatnya. Belajar dulu. Ya Bapak belajar dulu lah. Bapak belajar dulu kitab Bapak, baru nyulik kitab orang. Betul. Enggak, saya bertanya. Dan Bapak juga bebas bertanya tentang saya. Kalau saya bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya bebas bertanya. Kita bertanya Bapak enggak tahu. Gini Pak, sebentar. Oh iya. Sebentar Pak. Apakah saya harus tahu semuanya Pak? Bukan. Bapak itu bukan bertanya, tapi Bapak kita ini ngobrol saja, santai saja. Iya santai. Ini santai Pak. Bapak itu bukan bertanya, tapi Bapak memberikan pemahaman Bapak kepada Alkitab. Itu yang terjadi. Betul. Bukan memberikan, memaksakan. Itu yang terjadi. Kalau Bapak menganggapnya seperti itu ya saya mohon maaf. Sebentar Pak. Kenapa saya bilang begitu? Karena begitu dijelaskan, Bapak mengatakan begini. Oh, menurut Al-Quran bukan begitu. Karena Bapak ngomong begitu. Itulah makanya saya bilang. Perasaan sepanjang saya tadi ngobrol, saya tidak membawa Al-Quran. Kecuali Bapak yang tanya. Menurut pemahamannya menurut pemahamannya dia Pak. Ya ada menurut kok, pemahamannya dia. Ada Pak Ray. Nanti putar lagi. Ada saya dengar tadi. Nanti putar lagi. Iya, nanti Bapak putar lagi. Bapak ngomong begitu. Ya, putar lagi. Ya, kalaupun itu ada, kalaupun itu ada yang memang saya mohon maaf. Tapi memang ada tadi Bapak saya memang bertanya. Kalau kita Pak. Bukan masalah, masalah buat kita, bukan masalah. Jadi artinya Bapak juga tidak perlu minta maaf, asal mengakui perkataan Bapak, itu aja. Jadi artinya nanti saya putar lagi, mengakui, karena saya pun mungkin lupa ya, karena saya pun mungkin lupa. Iya, bisa. Iya Pak Ayung, masalahnya Pak Ayung. Kalau ditanya kitabnya Pak Ayung harus belajar dulu. Tetapi Pak Ayung ini kok kelihatannya mahir ketika tanya logos tentang firman. Pak Ayung bisa lari ke Yohanes. Yohanes 18. Saya pun berarti Bapak belajar. Iya. Enggak apa-apa. Bapak pun kitab. Iya. Bapak pun kalau memang enggak bisa ya memang sepatutnya ya bilang aja, nanti saya belajar lagi. Nggak bisa saya maksudnya? Saya maksudnya nggak bisa apa Pak? Orang juga berhak. Maksudnya nggak bisa apa Pak? Bisa maksudnya atau nggak tidak bisa Pak? Apa, Pak? Nggak, Pak Ayung bilang nggak bisa apa Pak? Maksudnya nggak bisa apa Pak? Ya kalau sesuatu. Kalau iya maksudnya apa tadi? Nanti tadi kan Bapak kalau saya bacanya Pak Wahyu nggak bisa katanya. Lah, ya setiap orang pun termasuk dulu, Bapak kalaupun nggak bisa Bapak dengar dulu bisa. Itu wajar lah dalam suatu diskusi atau pertanyaan. Karena saya bukan ahli debat dan saya tidak mau berdebat. Gini Pak, Bapak dengar dulu saya ngomong. Bapak tadi bertanya logos sama rema. Terus kemudian ketika dijelaskan Bapak lari ke kok Yohanes 18 begini ngomong, berarti kan Bapak sudah belajar Alkitab. Ya memang. Nah, kenapa Bapak nggak belajar dulu Al-Quran Bapak? Ketika ditanya Bapak bisa jawab. Kalau masalah belajar kan Pak, apakah ada batasannya? Kenapa saya mesti apa? Kalau belajar kan namanya juga belajar ya bebas Pak. Iya. Saya mau belajar. Maksud saya justru begini kan, Pak. Kalau ada orang mempelajari Alkitab
mempelajari Bible, seharusnya Bapak ikut senang dan membantu saya untuk menjelaskannya. Karena justru dari tadi kita kasih pengertian ke Bapak. Itu belajarin senang, Pak. Saya juga mendengar tapi Bapak bikin kami nggak senang karena kami juga mau tahu tentang kitab Bapak nggak bisa jelaskan. Salah, Pak. Kenapa jadi begitu, Pak? Kalau Pak Bobong, jelaskan saja. Pak Payung, kalau Pak Bobong sejauh yang Bapak bisa. Mana-mana aja. Nanti Pak Payung. Payung kan berdialog nggak pernah ada kata-kata kasar gitu. Itu ya kehebatannya Pak Ayung. Maksudnya saya begini, Pak Ayung belajar Alkitab. Kita senang Pak Ayung belajar Alkitab. Nah, tapi kalau namanya kalau Bapak belajar di sekolah, ketika diajarin sama guru, Bapak lebih pintar gurunya atau lebih pintar Bapak, Pak? Enggak, Pak. Maksud saya, kalaupun saya mungkin tidak mempelajari tentang keilmuan agama saya belajar, cuma mungkin terbatas. Dan banyak yang masih perlu saya pelajari. Di samping itu pula saya pun mempelajari tentang Bapak ditanya kemana, Bapak ditanya kemana, jawabnya kemana. Kan Bapak tadi katanya mau belajar. Bapak katanya mau belajar. Saya merasa disalahkan karena saya bertanya. Enggak disalahkan. Kita yang menyalahkan Bapak. Saya cuma mengatakan Bapak kan mau belajar, kita ajari Bapak. Tapi ketika kita ajarin tadi kan Bapak, ada kata-kata dulu kalau Bapak mau bertanya, kenapa bertanya-tanya agama agama sendiri dulu pelajari. Inilah Bapak. Kayaknya seperti begitu. Inilah Bapak. Memang harus begitu. Inilah Bapak ketika dijelaskan Bapak nyerocos duluan. Jadi Bapak nggak paham yang dijelaskan. Begini Pak. Tadi kan Bapak mau belajar. Kita ajari Bapak. Ketika kita ajari Bapak, terus Bapak melawan. Bapak mengambil asumsi pakai pemikiran Bapak sendiri. Jadi Bapak akan bisa belajar. Sama saja Bapak ketika diajarin guru 1 + 1, Bapak bilang sama Bu Guru, bukan begitu Bu. Pemahaman saya 1 + 1 10. Itu Bapak mau diajarin nggak? Kan berarti Bapak nggak mau diajarin. Gitu loh. Kalau Bapak mau mungkin diajarin, itu karena komunikasi saja Pak. Karena enggak, harusnya Bapak terima. Oh begitu ya. Sesuatu yang diterima yaitu sesuatu yang perlu saya yakini. Dan kalaupun saya belum yakin, ya pasti saya teruskan untuk bertanya lebih dalam, Pak. Oke, itu. Kalau Bapak untuk meyakini, itu mungkin proses aja. Iya, kalau Bapak untuk meyakini, Bapak harus yakin dulu nggak, Pak? Harus yakin dulu. Mungkin kita akan lanjut di hari-hari berikutnya. Kalaupun saya mungkin belum paham. Kalau itu pun kalau Bapak bersedia dengan saya, bersedia Pak. Saya sering bersedia, berbagi. Pak. Setiap hari saya bersedia untuk meyakinkan Bapak. Nggak apa-apa, santai saja. Santai. Saya santai Pak. Justru tadi saya tanya kepada Bapak, Bapak harus yakin dulu. Untuk Bapak meyakinkan diri Bapak harus yakin. Untuk mendapatkan keyakinan itu, terutama tadi yang tentang Bapak tanya, Bapak harus bertanya dengan hikmat kepada yang punya logos, kepada yang punya rema. Tanya dulu, gitu loh Pak maksudnya. Ya, silakan yang lain deh. Sudah dijelaskan Pak Ayung, yang menciptakan itu kholik, yang diciptakan itu makhluk, betul kan? Ya. Oke. Jadi yang menciptakan mobil itu kholik, Pak. Saya menciptakan mobil. Saya menciptakan mobil. Bapak tidak bisa menciptakan mobil. Bapak hanya bisa merubah dari besi menjadi mobil, dari karet menjadi bannya, dari kaca menjadi kacanya. Oh. Bapak tidak menciptakan. Oh, tidak menciptakan. HP dari apa, Pak? HP tidak menciptakan, hanya merubah manusia, Pak. Merubah jadi dari mana? Dari apa? HP itu dari bahan-bahan bakunya yang Allah ciptakan. Bentar, Pak. Saya mau berarti ini handphone. Ya Tuhan. Dengar. Ya Tuhan, saya pingin HP. Bim salah bim. Bang, HP ada. Makhluk ada. Bukan, Pak. Maksudnya dia itu HP itu mobil
Mobil itu bukan diciptakan tapi dirubah. Karet dirubah jadi ban. Kalau Terus yang mobil namanya dirubah jadi diciptakan itu besi. yang dari tidak ada jadi ada, Pak. Oke, HP Bapak dulu salah. ada nggak, Pak? Bapak salah. Bapak Sebentar, salah. Pak. Sebentar, Tapi Pak. seiring Sebentar, seiring Pak. perkembangan HP bahasa dulu udah sering ada belum, dipakai Pak? juga. Pak, HP Bapak dulu salah. sudah ada belum, Pak? HP dulu Bapak lahir sudah ada HP belum? Belum, Pak. Terus sekarang udah ada HP belum? Ada. Ada. Berarti siapa yang menciptakan HP itu? Dia holik kan berarti? Iya. Loh, kok ketawa? Iya. Kok Bapak ketawa sendiri? Karena Bapak ini malah bermain bahasa. Saya yakin Bapak sudah mengerti. Memang maksud kita saya. lagi berbicara tentang definisi dari bahasa Bapak. Definisi Bapak sendiri yang Bukan bermain bahasa, Pak. Ya. Bapak, saya membalikan kata Bapak. Sekarang Bapak berkata bahwa kholik itu menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada. Betul nggak, Pak? Betul. Betul. Sekarang HP waktu Bapak lahir dulu sudah ada HP belum? Belum, Pak. Belum. Terus sekarang sudah ada HP berarti dari tidak ada menjadi ada kan, Pak? Betul nggak, Pak? Iya. Ya, sekarang jadi yang menciptakan HP itu dari tidak ada menjadi ada itu kholik kan berarti? Kholik kan? Ya. Bapak kalau Betul, HP itu dari apa dibuatnya, Pak? Aduh. HP Jadi itu ada nggak, Pak, dulu, Pak? Waktu Bapak dulu lahir secara sudah langsung Allah tidak menciptakan HP, tapi Allah menciptakan HP ini melalui makhluknya dirubah. Tapi bahan bakunya siapa yang bisa menciptakan selain Allah Subhanahu Wa Taala, Pak? Dari mana bahan bakunya? Makanya dia disebut sang pencipta itu. Bahan baku HP dari mana, Pak? Bahan baku HP dari bahan-bahan yang ada di alam ini, materi-materi yang ada di alam. Saya bukan ahli HP, Pak. Saya tidak tahu. Berarti dari tidak ada menjadi ada kan? Dari ada, Pak. Dari ada bahan-bahannya. Bisa menciptakan salabim jadi HP. Bahannya apa, Pak? Bahannya apa, Pak? Bahannya seperti plastik, besi, ada, Pak. Kaca juga ada. Kaca. Komponen-komponen elektroniknya juga ada. Dulu udah ada belum kaca, Pak? Ya, Pak. Zaman dulu udah ada kaca. Saya rasa Bapak sudah mengerti, dan kalau diteruskan diskusinya tidak produktif ya, Pak. Karena Bapak membuat otak kita. Saya rasa penjelasan saya sudah mengerti tentang holik dan makhluk ini. Iya, berarti pencipta mobil. Sebentar, Pak. Sabar, Pak. Jadi Toyota, orang yang bernama Toyota menciptakan mobil namanya Toyota, dia halik berarti, Pak, ya. Itu sang halik. Dia sang halik berarti Toyota. Bener dong, Pak. Karena dia menciptakan tidak ada Toyota dulu, sekarang ada Toyota. Berarti dia halik. Menciptakan makhluk Toyota. Betul nggak, Pak? Ya. Yang ada marban. Ya, silakan saja, Pak. Silakan. Ya, silakan yang lain. Saya udah dapat poinnya, berarti si Toyota Honda itu adalah halik yang menciptakan Honda dan Toyota. Silakan yang lain. Jadi kalau penciptaan itu, Pak, penciptaan itu dari sesuatu yang belum kelihatan. Makanya menurut para ahli, saya masih ingat kok pembelajaran di mata pelajaran IPA. Materi ini tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihilangkan. Coba saja, Bapak mohon Bapak-bapak yang ada di sini hilangkan satu benda. Apakah memang betul menghilang? Tidak kan? Kalau tidak hilang, atau dibuang ada itu. Kekal nggak, Pak? Kalau tidak hilang berarti kekal ya, Pak, ya. Kalau yang namanya tidak hilang kekal dong. Iya. Kekal berarti ya. Yang tidak bisa hilang. Oh, enggak. Loh. Maksudnya materi yang ada di dunia ini tidak dapat dihilangkan oleh manusia, Pak, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala bisa. Makanya perbedaan holik dan makhluk ini kan, Pak, yang tidak dapat dilakukan oleh makhluk bisa dilakukan oleh holik. Oh, jadi nanti HP sang pencipta, dia sang pencipta. Kita sebagai makhluk tidak dapat menciptakan, Pak, selain selain merubah saja. Oke, merubah. Jadi anak Bapak rubah dari apa, Pak? Oh, jawab, saya tidak dapat merubah anak saya.
Iya Bapak, loh katanya Bapak manusia yang tidak mencipta merubah Pak. Sekarang Bapak merubah anak Bapak jadi anak Bapak tuh merubah dari apa Pak? Jadi makanya kata siapa Bapak saya itu bisa merubah anak saya Pak? Yang Lah, kalau motor bisa saya rubah. Tadi Bapak bilang kalau mobil manusia bisa saya tidak rubah. bisa mencipta tapi bisanya merubah, benar nggak Pak? Sebentar. Manusia bisa mencipta atau merubah Pak? Saya kira begini. Hanya bisa merubah Pak. Itu pun sangat terbatas. Tidak semua benda Bapak, saya yang izin ada dulu di ya, alam pamit. dunia Saya ini dapat besok dikuasainya. mau mengajar anak sekolah minggu aja kayaknya. Iya, anak Bapak dirubah dari apa Pak? Bapak sama belajar mengajar. Anak Bapak dirubah dari apa Pak? Bapak ini apa ya? Malah saya kalau bertanya begini malahan Bapak yang apa ya? Begini yang الله ندعوك أن تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة تحيا فينا الآن